Ya, sebagai seniman, saat ini mungkin sedang mati untuk job. Namun bukan berarti mati untuk kreativitas kita. Nah, mungkin yang bisa dilakukan untuk saat-saat ini tetap melatih apa yang kita bisa, terus juga bisa mengadakan jam session, bisa live di sosial media atau mengadakan pentas-pentas virtual. Yang penting kita tetap bergerak. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah menjaga stamina tubuh kita agar imun tetap terjaga. Bisa dengan olahraga teratur, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi, dan tentunya jangan lupa minum Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih Anda masih setia mendengarkan Bincang Sehat Agarilus. Acara ini disiarkan oleh 40 radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia. Di masa pandemi ini, tetap jaga daya tahan tubuh dengan selalu mengkonsumsi Agarilus Series. Asam urat kambuh. Asam urat, minum Agarilus Drop. Minum Agarilus Drop setiap hari. Agarilus Drop, solusi ketika tubuh ngedrop. Badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Saya Eda Laras, saya seniman. Di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini membuat ruang gerak kita sangat-sangat terbatas, tidak bisa leluasa. Apalagi saya sebagai seniman, saat ini mungkin sedang mati untuk job. Namun bukan berarti mati untuk kreativitas kita. Nah, mungkin yang bisa dilakukan untuk saat-saat ini tetap melatih apa yang kita bisa, terus juga bisa mengadakan jam session, bisa live di sosial media atau mengadakan pentas-pentas virtual. Yang penting kita tetap bergerak. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah menjaga stamina tubuh kita agar imun tetap terjaga. Bisa dengan olahraga teratur, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi, dan tentunya jangan lupa minum Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih Anda masih setia mendengarkan Bincang Sehat Agarilus. Acara ini disiarkan oleh 40 radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia. Di masa pandemi ini, tetap jaga daya tahan tubuh dengan selalu mengkonsumsi Agarilus Series. Mahal harganya, kalau sakit susah obatnya. Asam urat kambuh. Semua terlalu Asam urat, minum Agarilus Drop. manjur. Minum Agarilus setiap hari. Agarilus Drop, solusi ketika tubuh ngedrop. Badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Saya Eda Laras, saya seniman. Di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini membuat ruang gerak kita sangat-sangat terbatas, tidak bisa leluasa. Apalagi saya sebagai seniman, saat ini mungkin sedang mati untuk job. Namun bukan berarti mati untuk kreativitas kita. Nah, mungkin yang bisa dilakukan untuk saat-saat ini tetap melatih apa yang kita bisa, terus juga bisa mengadakan jam session, bisa live di sosial media atau mengadakan pentas-pentas virtual. Yang penting kita tetap bergerak. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah menjaga stamina tubuh kita agar imun tetap terjaga. Bisa dengan olahraga teratur, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi, dan tentunya jangan lupa minum Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih Anda masih setia mendengarkan Bincang Sehat Agarilus. Acara ini disiarkan oleh 40 radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
Di masa pandemi ini, tetap jaga daya tahan tubuh dengan selalu mengkonsumsi Agarilus Series. Mahal harganya, kalau sakit susah obatnya. Asam urat kita ambil. Semua terlalu Asam urat, minum Agarilus Drop. paling manjur. Minum Agarilus Drop setiap hari. Agarilus Drop, solusi ketika tubuh ngedrop. Badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Saya Eda Laras, saya seniman. Di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini membuat ruang gerak kita sangat-sangat terbatas, tidak bisa leluasa. Apalagi saya sebagai seniman, saat ini mungkin sedang mati untuk job. Namun bukan berarti mati untuk kreativitas kita. Nah, mungkin yang bisa dilakukan untuk saat-saat ini tetap melatih apa yang kita bisa, terus juga bisa mengadakan jam session, bisa live di sosial media atau mengadakan pentas-pentas virtual. Yang penting kita tetap bergerak. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah menjaga stamina tubuh kita agar imun tetap terjaga. Bisa dengan olahraga teratur, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi, dan tentunya jangan lupa minum Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih Anda masih setia mendengarkan Bincang Sehat Agarilus. Acara ini disiarkan oleh 40 radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia. Di masa pandemi ini, tetap jaga daya tahan tubuh dengan selalu mengkonsumsi Agarilus Series. Mahal harganya, kalau sakit susah obatnya. Asam urat kita ambil. Semua terlalu Asam urat, minum Agarilus Drop. paling manjur. Minum Agarilus Drop setiap hari. Agarilus Drop, solusi ketika tubuh ngedrop. Badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Saya Eda Laras, saya seniman. Di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini membuat ruang gerak kita sangat-sangat terbatas, tidak bisa leluasa. Apalagi saya sebagai seniman, saat ini mungkin sedang mati untuk job. Namun bukan berarti mati untuk kreativitas kita. Nah, mungkin yang bisa dilakukan untuk saat-saat ini tetap melatih apa yang kita bisa, terus juga bisa mengadakan jam session, bisa live di sosial media atau mengadakan pentas-pentas virtual. Yang penting kita tetap bergerak. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah menjaga stamina tubuh kita agar imun tetap terjaga. Bisa dengan olahraga teratur, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi, dan tentunya jangan lupa minum Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih Anda masih setia mendengarkan Bincang Sehat Agarilus. Acara ini disiarkan oleh 40 radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia. Di masa pandemi ini, tetap jaga daya tahan tubuh dengan selalu mengkonsumsi Agarilus Series. Baik, selamat siang sahabat, sehat semuanya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya tentunya dalam keadaan terbaik. Senang sekali bersama dengan saya tentunya Abdul Latif di siang hari ini menemani Anda semuanya dalam bincang kesehatan bersama dengan Agarilus ya. Nah, akhirnya setelah sekian lama gitu kan ya, saya berjumpa dengan Anda kembali gitu di siang hari ini dengan nanti bincang-bincang banyak bersama dengan narasumber kita, dan tentunya gitu kan ya, di siang hari ini kita akan siarkan gitu kan ya secara langsung di 40 jaringan radio kita, tentunya yaitu adalah jaringan Radio Mutiara Berlian Group yang ada di Indonesia, yaitu ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta,
Sumatera, dan juga Kalimantan ya. Jadi semuanya disiarkan bisa serentak ataupun juga relay nantinya. Baik, nah di siang hari ini nanti kita akan bersama dengan dua narasumber yang luar biasa tentunya. Namun bagi Anda nih gitu kan ya, bagi Anda sahabat sehat semuanya, di siang hari ini nanti akan ada yang namanya 10 pemenang bagi Anda untuk yang telepon di siang hari ini. Nanti entah konsultasi ataupun juga nanti kalau untuk ada kalau seandainya testimoni ataupun juga yang lainnya ya. Baik, jadi nanti ada 10 ya. Jadi kita masih tunggu nanti selama 1 jam kurang lebih 1 jam ke depan gitu kan ya. Nanti kita akan tunggu untuk telepon dari Anda semuanya karena nanti tentunya ada 10 pemenang yang nantinya akan mendapatkan hadiah dari Agarilus ya. Baik, dan bagi Anda yang ingin telepon ataupun juga menyimak kami via media sosial kami bisa ya di media sosial kami di YouTube-nya di Agarilus Series ya. Nanti bisa di YouTube, Facebook ataupun juga di Instagram. Ingat, di Agarilus Series. Dan bagi Anda yang nanti mau telepon bisa di layanan konsultasi kami di 0822 3300 0047. Kamu ulangi sekali lagi di 0822 3300 0047. Baik, kita akan langsung sapa saja untuk narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Kabar baik. Kabar baik. Selalu sehat ya. Baik, karena kalau di siang hari ini sudah ada lama tidak berjumpa juga gitu kan ya. Ada Bunda Mita Aninjaya ya, APT tentunya untuk di siang hari ini, yaitu selaku apoteker konsultan dari Agarilus, dan juga Dr. Danang Ardianto selaku konsultan kesehatan Agarilus ya. Oke, sepertinya sudah shining semuanya ya. Alhamdulillah sehat walaupun corona ya. Tahapannya sudah sebentar lagi lah, kita lepas lah ya gitu kan ya. Baik, nah di siang hari nanti kita akan membahas berkenaan tentang sering timbul kalori. Waduh, ini sepertinya seperti kayak saya bilang tadi di off air ya, kok saya merasa tersinggung ya, tersinggung di siang hari ini. Karena obesitas dan serangan jantung nanti akan menanti. Baik, sebelum kita membahas berkenaan tentang obesitas, serangan jantung, dan juga yang lainnya gitu kan ya. Oke, saya akan kepada Bu Mita terlebih dahulu ya dok ya, sebentar. Baik, nah Bu Mita, karena seperti yang sudah di depannya Bu Mita gitu kan ya, kita tentunya yang namanya kesehatan mata luar biasa penting. Saya apalagi gitu kan yang pengguna kacamata sudah cukup lama gitu kan, itu sangat tidak nyaman memang, apalagi kalau berkendara. Mungkin di siang hari tidak terlalu, tapi kalau di malam hari kan cukup lumayan, gitu kan ya. Nah, untuk salah satunya menjaga kesehatan mata terutamanya itu seperti apa, dan juga kalau seandainya produk di Agarilus tuh adanya apa sih? Ya, gitu. Baik. Saya akan mereview produk ya, Upright ya dari Agarilus. Ini Agarilus Upright ya. Ini satu-satunya produk di Agarilus yang punya manfaat untuk kesehatan mata seperti itu ya. Jadi sahabat bisa menggunakan Upright 3 kali sehari 1 kapsul. Ini bentuknya soft kapsul ya, atau soft gel seperti itu. Jadi mudah ditelan seperti itu. Jadi bisa untuk anak-anak nanti mungkin bisa dibuka kemasannya kalau memang kesulitan menelan seperti itu. Nah, sekarang kan kita mungkin gadget mungkin sudah nggak bisa terpisahkan ya di kehidupan kita seperti itu ya. Bisa HP, kemudian laptop seperti itu. Dan apalagi itu corona ini semua serba daring. Ya, WFH gitu ya. Dan sehari-hari kita menatap layar seperti itu, dan itu akan mengurangi ketajaman mata, mungkin juga mempengaruhi kelembapan mata juga bisa ya seperti itu. Nah, dengan Upright ini sangat membantu untuk keluhan-keluhan pada mata, bisa mata lelah seperti itu, kemudian rabun ya, kemudian katarak, kemudian glaukoma, banyak sekali sahabat-sahabat Agarilus yang sudah terbantu masalah kesehatan mata seperti itu ya. Kemudian ada juga karena dia mengandung bunga kenikir ya Mas ya. Jadi kandungan utamanya bunga kenikir dia ya. Dan bunga kenikir itu ternyata setelah diteliti kandungan beta karotinnya itu di atas dari wortel gitu ya. Mungkin selama ini kita mengetahui taunya adalah beta karotin mungkin dari gitu wortel, dari pepaya yang warnanya merah kekuningan gitu ya. Tapi ternyata ada sumber lain dari beta karotin, yaitu bunga kenikir. Mungkin selama ini kita nggak ngeh gitu ya, nggak tahu gitu ya.
atau mungkin bunga kenikir mungkin hanya dilihat saja mungkin karena dia tumbuhnya liar juga ya. Benar. Tapi kita budidayakan, kemudian kita ambil manfaatnya, kita formulasikan menjadi bright seperti itu. Oke, luar biasa. Ya, loh dan bunga kenikir ternyata dia juga antioksidan gitu ya. Jadi kalau antioksidan otomatis dia bisa melawan radikal bebas atau zat-zat racun yang bisa masuk dalam tubuh kita. Jadi bagus sekali ini untuk suplemen untuk penderita kanker dan juga tumor. Seperti itu. Jadi selain untuk mata juga bisa digunakan untuk penderita kanker ataupun tumor seperti itu. Iya, biar radikal bebasnya gitu kan ya, akhirnya tertangani lah ya, jadinya. Betul sekali. Jadi tidak ada salahnya mulai dari sekarang mungkin sahabat Agarilus bisa mengkonsumsi Bright ya 3 kali sehari 1 kapsul untuk menjaga kesehatan mata. Oke, baik. Itu kalau seandainya untuk yang menjaga. Tapi kalau seperti kalau saya ini yang mungkin sudah punya keluhan dalam artian di mata dalam artian apa ya, pakai kacamata itu apakah intensitasnya sama atau berbeda? Bisa nanti untuk dosisnya 3 kali sehari 2 kapsul. Ada yang merasakan nanti agak enakan seperti itu. Bahkan ada customer yang kemudian minusnya mungkin berkurang seperti itu ya. Jadi bisa dicoba ini Agarilus Bright untuk rabun ataupun keluhan mata yang lainnya seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Oke, itu adalah Bright. Jadi nanti bagi teman-teman semuanya gitu kan ya, kali aja yang mungkin memiliki keluhan yang berkenaan tentang mata dan lain hal, bisa banget gitu kan ya dicoba. Dan jangan lupa 3 kali sehari dengan 1 kapsul. Tapi kalau memang punya keluhan bisa dicoba dengan 3 kali sehari tapi 2 kapsul ya. Baik, kita akan langsung, terima kasih Bu Mita. Kita akan langsung saja gitu kan ya berkenaan tentang tema, karena temanya menarik sekali, karena saya juga butuh nih wejangan. Saya pegang di perut aja udah rasanya udah cukup lumayan gitu kan ya. Karena sering timbulnya kalori, sering menimbun ini dok gitu. Kita akan langsung ke Dokter Danang gitu kan. Karena yang namanya obesitas, apalagi juga dengan serangan jantung, itu mungkin sekarang banyak terjadi. Obesitas terutamanya gitu kan ya. Dan beberapa teman-teman saya juga yang akhirnya sekarang tuh sudah sering juga mengeluh dadanya sudah sakit. Nah, kita pengen tahu gitu dok, kalori dalam artian menimbun kalori itu yang seperti apa sih dok? Ya, gitu, mau nggak dok? Harusnya kalau nimbun tuh nimbun uang kayak gitu ya Mas ya. Itu saya butuh banget dok. Kalau itu bagus ya. Gitu ya bener banget. Masa depan. Nah, iya. Kalau ini yang ditimbun kok kalori. Benar, ya. Nah, iya. Ini apa maksudnya ya? Jadi kita dalam beraktivitas sehari-hari itu kan ada sumber tenaganya. Iya. Ya, ada sumber tenaganya. Kalau mobil itu pakai bensin, ya kan. Nah, kalau manusia bagaimana? Untuk menggerakkan seluruh tubuh, ya. Bukan cuma untuk bergerak, untuk bernafas, ya kan. Untuk gerakan-gerakan yang tidak disadari, untuk metabolisme seluruh tubuh itu kan memerlukan tenaga. Benar. Nah, ada sumber dayanya, ya. Ada power banknya. Gitu power ya. bank, baik. Nah, untuk sumber tenaga itu diperoleh, ya, terutama dari mana? Ya terutama dari makanan. Benar. Ya. Nah, karena makanan itu nanti akan diubah oleh tubuh untuk menjadi sumber tenaga yang mana kita sebut satuannya itu adalah kalori. Oke. Nah, begitu ya. Nah, yang ideal adalah apa yang kalori yang dibutuhkan itu bisa mencukupi aktivitas keseluruhan kita dalam sehari-hari, ya. Baik itu aktivitas yang tidak kita sadari tadi ya, misalkan untuk mencerna, untuk bernafas, untuk gerakan dan sebagainya, ataupun aktivitas-aktivitas lain. Misalkan kita dalam bekerja, untuk berolahraga, ya, untuk berjalan, untuk bekerja, itu kan butuh tenaga. Ya, tadi butuh kalori tadi. Idealnya adalah asupan kalori, ya kan, atau masukan kalori atau masukan sumber tenaga itu sebanding, ya kan, dengan apa yang kita butuhkan. Seperti itu ya. Nah, jadi balance. Nah, bagaimana kalau seandainya, ya kan, asupan kalorinya, ya, yang masuk itu ternyata lebih banyak dibandingkan yang kita gunakan. Benar. Nah, jadi ibaratnya kalau kita punya gaji, ya kan, lebih ditabung. Nah, gitu ya. Nah, ini sekarang yang ditabung adalah kalorinya. Nah, ya, jadi karena kalori yang masuk itu lebih banyak daripada kebutuhan, daripada yang digunakan, otomatis kan ada sisa itu. Iya. Nah, sisanya dikemanain?
sisanya itu nggak menguap begitu saja, ya. Dikiranya Sisanya, air ya, Dok, masa betul. menguap. Sisanya itu nggak terus hilang celing, nah seperti itu nggak. Iya, iya. Nah, sisanya itu akan ditimbun oleh tubuh. Oh, ya, oke. akan disimpan. Iya. Nah, disimpannya bagaimana? Kan seperti itu. Nah, disimpannya itu sebagian besar terutama adalah menjadi yang disebut dengan jaringan lemak. Iya. Ya, nah jaringan lemak. Nah jadi ya kan, kalau secara mudah obesitas berarti bisa dikatakan bahwa ada banyak penimbunan lemak ya yang diperoleh dari sumber kalori, terutama dari makanan yang berlebihan. Iya. Nah itu lebih besar sekali. Ya. Nah kemudian kita taunya apa? Nimbun lemaknya banyak bagaimana, kan seperti itu. Kalau saya itu tahu sih, Dok, Ya, sepertinya. ya. Saya tinggal pegang aja area di perut itu kalau ada ya sepertinya kok ada lipatan. Lemak Gitu itu ya kan Oke. tentunya kan punya bobot, Benar, ya kan? Punya iya. massa. Nah, untuk gampangnya berarti dilihat dari bobot saja. Benar, Nah, ya. jadi makanya ada yang disebut dengan indeks massa tubuh, ya, IMT atau body mass index atau BMI. Iya. Ya, itu secara tidak langsung bisa digunakan sebagai parameter yang paling mudah apakah kita mengalami obesitas, Iya. ya atau tidak. Karena tadi sebagian besar obesitas disebabkan oleh timbunan lemak. Lemak, ya. Kemudian gimana ngukurnya kan kayak gitu, ya. Itu mudah sekali ya, semuanya pakai kalkulator, Handphone pakai juga HP bisa juga gitu loh ya. bisa, Iya. ya. Rumusnya adalah kita tahu kan mesti berat badan kita. Benar. Ya, kita tahu mesti tinggi badan kita. Iya, itu harus kurang diukur lebih lah. dulu Iya, ya. ha-ha. Nah, berat badan dalam kilogram tapi Iya. kemudian tinggi badannya dalam meter. ya. Ya, jadi rumus dari indeks massa tubuh adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat atau Oke. tinggi badan kali tinggi badan. Nah, Oh, oke. ya. Misalkan berat badan saya adalah 80 kg, kan ya, berarti 80 dibagi misalkan tingginya berapa, 160, berarti Iya. 1,6 meter kan? Iya. Nah, kalau 160 cm, kalau meter kan jadi 1,6. Benar. Berarti 80 dibagi 1,6 kali 1,6. Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, nanti hasilnya berapa? Ketemulah yang disebut dengan BMI, BMI. atau IMT, indeks massa Iya. tubuh. Nah, dari situ sudah ada klasifikasi, Mas, Iya. dari WHO ya, dari WHO. Nah, yang disebut dengan obesitas tentunya itu kalau, dan juga ada ukuran nasional juga karena Iya. berlaku kan kalau WHO itu seluruh dunia. Benar. Kalau yang Indonesia kan orangnya juga agak spesifik kan ya, itunya ya. Benar, Nah, benar. jadi kalau sudah mulai di atas 25, nah Oh, itu oke. bisa mulai disebut dengan obesitas. Obesitas. Nah, obesitas yang ringan dulu, Iya. ya, obesitas 1. Nah, kalau sampai di atas 30, Iya. nah berarti itu sudah obesitas yang lebih berat lagi. Iya, sedang Nah, sampai jadi- ke berat Iya, anggarannya. betul. Jadi idealnya ya kan indeks massa tubuh kan sekitar pokoknya di bawah 25 ya, 18 sampai 22. Nah, kalau sudah mendekati 25 itu apa yang disebut dengan overweight. Nah, Iya. ya. Kalau saya Kelebihan sepertinya berat badan. lebih Nah, sih. karena belum tentu kelebihan berat badan itu obes, masih Oh, nah, ya, jadi oke, batasnya oke. paling gampang sih 25 ya. Nah, coba sekarang sahabat sehat semuanya hitung indeks massa tubuhnya Iya. masing-masing. Seperti Semakin nanti- besar Hah? indeks massa tubuh, Iya. ya kan, di atas 25 tadi, Oke. berarti termasuk obes, yang mana semakin istilahnya semakin besar ya. obesitasnya. Baik, Dok. Nanti sepertinya saya break harus ini deh, nyoba ngitung kali ya, Ya. gitu. Tapi kalau diraba pasti sepertinya sih obes, Ya. tapi indeksnya berapa saya kurang tahu. Nah, ada juga Gitu kan. sebetulnya selain indeks massa tubuh, Iya. itu juga dari lingkar pinggang. Ah, Nah, oke. ya, lingkar pinggang itu nanti ada namanya obesitas sentral. Karena apa? Lemak itu ya kan disimpan di dalam namanya jaringan adiposa, ya. Itu kan yang cari yang tempat yang longgar-longgar, Mas. Iya. Nah, ya, yang longgar-longgar itu ya di perut, ya, di paha, Iya. di kempol. Nah, seperti Iya. itu. Belum Coba lagi kalau di ukur sini juga. lingkar, bisa juga lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas ya? Itu bisa. Tapi yang paling mudah kalau pria itu kan tipenya kan lebih banyak kan obesitas sentral. Iya. Ya kelihatannya badannya nggak apa-apa, tapi lihat perutnya ya kan, kalau berfoto harus tahan napas. Nah, itu Bener. kayaknya tanda-tanda itu. Apalagi kayak udah hamil 8 bulan. Iya, Dok. betul. Kalau lingkar perutnya di atas 90 cm, nah itu harus hati-hati. Waduh. Ya, nah coba diukur lingkar perut masing-masing, Baik, ya baik. kan. Nah, kalau pada di atas 90 cm itu harus waspada. Waspada, Nah, ya. jadi nanti efeknya kan ke mana-mana. Bener. Ya, seperti itu. Jadi pada intinya obesitas itu tadi karena asupan yang masuk ya kan lebih
banyak dibanding yang kita gunakan untuk kegiatan untuk aktivitas, sehingga disimpan oleh tubuh menjadi jaringan lemak. Baik dok, kan setelah tadi disimpan, ternyata kan kelebihan akhirnya kan disimpan oleh tubuh gitu kan dengan adanya lemak itu sendiri. Terus pasti kan kita kan terkadang sadar tidak sadar sudah merasa nyaman saja gitu kan, dan tiba-tiba ternyata ada efek samping. Ya kan, efek sampingnya pasti kita kelihatan adalah ya celana pasti susah, tapi kan ada efek samping untuk masalah kesehatan yang lainnya, yaitu yang kita akan bahas juga yang lanjutnya adalah masalah jantung, gitu kan. Nah, untuk efeknya gitu kan, kalau kita tahu lah mungkin mendesak juga bisa, tapi yang sampai ke jantung yang lebih parah dan lain hal itu seperti apa sih? Jadi obesitas itu jangan dijadikan ukuran sekarang tanda kemakmuran ya. Nah, ini juga harus, gitu ya dok ya. gemuk makmur. Enggak. Sekarang karena obesitas ini jadi salah satu problem di dunia termasuk di Indonesia. Karena dari banyak sekali penelitian bahwa obesitas menjadi sumber salah satu faktor risiko dari berbagai macam penyakit. Yang pertama tentunya adalah hipertensi. Hipertensi benar karena dengan adanya obesitas, orang yang obes itu memerlukan istilahnya adalah makanan yang lebih banyak, juga darah harus bekerja keras ya kan, jantung memompa, sehingga untuk mengalirkan itu kan butuh tenaga yang banyak, sehingga tekanannya juga besar. Kemudian juga bisa juga mengganggu metabolisme di dalam tubuh, sehingga nanti bisa akan meningkatkan kadar kolesterol jahat, menurunkan kolesterol baik, meningkatkan triglycerid. Nah, itu nanti yang hubungannya mengarah ke jantung. Karena apa? Nanti untuk yang kolesterol jahat, ya kan, itu kan bisa jadi lumut di dalam pembuluh darah jantung. Nah, jadi untuk resiko tersumbat, itu salah satunya sumbernya di sana. Selain itu juga nanti banyak juga bahaya-bahaya yang lain, termasuk henti nafas. Kalau gejala-gejalanya dok, biasanya sampai ke apa? Gejala yang untuk sakit jantung. Nah, jantung ya kan fungsinya kan untuk memompa darah. Nah, jadi dia berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung itu juga dihidupi oleh pembuluh darahnya sendiri. Iya, benar. Nah, jadi kalau misalkan ada aliran darah untuk pembuluh darah jantung itu terganggu, nah itulah yang disebut dengan serangan jantung. Nah, penyebabnya salah satunya adalah kenapa asupannya terganggu, salurannya menyempit atau tersumbat. Nah, salurannya menyempit atau tersumbat itu salah satunya adalah dari lemak jahat tadi, yang mana salah satunya sumbernya dari obesitas. Gejalanya bagaimana ya kan, kalau pasokan oksigen ke dalam di jantung kita terganggu, yang paling mudah adalah ada namanya angina pectoris, atau orang Jawa bilangnya angin duduk. Jadi dadanya terasa sesak ya karena jantung lelah ya kan, kemudian juga kayak ditindih dadanya, dada kiri, nyeri ya, nyeri dada sampai tertindih kayak jenengan sudah pernah gitu ya, dok, tertimpa truk tronton apa belum mas? Nah, amit-amit dok, jangan. Jadi kayak tertindih beban berat ya di dadanya, bahkan sampai nyeri timbul sampai tembus ke belakang, kemudian juga bisa menjalar ke tangan kiri atau ke rahang kiri. Nah, itu harus waspada, yang paling mudah dikenali kalau sampai terjadi gejala serangan jantung. Jantung. Ya, jadi itu yang akan membahayakan jiwa, mengancam jiwa. Nah, ini juga jangan sepelekan. Salah satu sumber faktor risikonya adalah obesitas. Karena memang penumpukan lemak, bukan cuma hanya di area yang tadi yang gampang longgar itu, tapi ternyata juga di pembuluh darah ya. Betul. Dan itu nanti penyebabnya bisa menjalar bukan cuma hanya jantung ya dok ya. Itu kebetulan pas di jantung. Kalau di otak bisa jadi stroke juga. Ataupun juga yang lain-lainnya masih banyak. Efek sampingnya panjang ya ternyata ya, cuman karena obesitas gitu ya. Baik. Tapi ya istilah orang zaman dulu kalau seandainya habis nikah, kalau kelihatan obesitas berarti makmur, ya kan, berarti cocok gitu kan ya. Tapi ternyata memang tidak bisa memungkiri bahwasanya itu sepertinya kalau untuk sekarang salah dan sebagainya gitu ya. Baik, nanti kita akan bahas masih banyak gitu kan ya. Nanti untuk kalau tadi beberapa gejalanya sudah, nanti pemeriksaan awalnya nanti seperti apa dan lain hal kita akan bahas. Dan juga tak jemunya saya menghimbau kepada seluruh gitu kan ya, yang pemirsa yang melihat ataupun juga mendengarkan di kali ini, kita masih ada gitu kan ya, yaitu adalah 10 pemenang ataupun juga 10 penelpon akan mendapatkan hadiah yang menarik gitu kan ya. Jadi tinggal ditunggu saja, bisa langsung saja telepon di 0822 3300 0047. Kamu ulangi sekali lagi di 0822 3300 0047. Nanti kita akan kembali lagi setelah jeda iklan yang berikut ini.
asam urat kambuh. Asam urat, minum Agarilus Drop. Minum Agarilus Drop setiap hari. Agarilus Drop, solusi ketika tubuh ngedrop. Badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Keluarga Sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Ya, nama saya Sartono dari Plosorjo RT 3 RW 1 Kelurahan Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, penderita penyakit hepatitis B. Setelah saya mendengar produk dari herbal Agarilus, alhamdulillah saya sehat, sembuh total. Terima kasih dari Agarilus, saya sembuh sehat karena dari Agarilus. Semangat sehat! Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di... Saya Eda Laras, saya sendiri. Keadaan pandemi seperti ini membuat ruang gerak kita sangat-sangat terbatas, tidak bisa leluasa. Apalagi saya sebagai seniman, saat ini mungkin sedang mati untuk job. Namun bukan berarti mati untuk kreativitas kita. Nah mungkin ini tetap melatih apa yang kita bisa, terus juga bisa mengadakan jam session, bisa live di sosial media, atau mengadakan pentas-pentas virtual. Yang penting kita tetap bergerak. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah menjaga stamina tubuh kita agar imun tetap terjaga. Bisa dengan olahraga teratur, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi, dan tentunya jangan lupa minum Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih Anda masih setia mendengarkan Bincang Sehat Agarilus. Acara ini disiarkan oleh 40 radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia. Di masa pandemi ini, tetap jaga daya tahan tubuh dengan selalu mengkonsumsi Agarilus Series. Baik, selamat siang sahabat sehat semuanya, masih bersama kami tentunya di Bincang Kesehatan ya. Untuk di siang hari ini bersama dengan Agarilus kita masih membahas banyak sekali berkenaan tentang seringnya timbun kalori gitu kan ya. Nah, apakah itu disebut obesitas dan juga serangan jantung akan menanti ya. Kita sudah tadi membahas berkenaan tentang ternyata asupan kalau yang berlebihan yang tidak dibutuhkan akan tertimbun. Tempatnya pun juga di bagian yang ternyata gitu kan ya, bisa di bagian area perut, paha, terus mana lagi ya tadi ya, di apa dok tadi namanya dok ini, lengan atas gitu, dan di tempat-tempat yang lainnya juga lah ya gitu kan ya. Dan dengan adanya penimbunan itu tidak menutup kemungkinan juga untuk ternyata menimbun di area pembuluh darah juga. Wah, dan akhirnya efeknya begitu kan, tidak lancarnya aliran darah, terjadilah serangan jantung. Waduh, itu sangat berbahaya sekali tentunya ya. Tapi gitu kan, kita pengen tahu nih dok gitu kan ya, terutamanya adalah nanti berkenaan tentang bagaimana cara deteksi dininya gitu kan. Nanti kita akan tanya ke dokter, namun gitu kan ya, kita akan menghimbau kepada teman-teman semuanya, kepada sahabat sehat semuanya yang di kali ini gitu kan ya, sedang menyimak ataupun juga mendengarkan kami, jangan lupa kita masih ada 10 pemenang gitu kan ya untuk para penelpon. Jadi buruan saja telepon, nanti kalau memang cukup waktunya ataupun juga nanti bisa jeda, kita akan langsung angkat, kita akan langsung tanya apakah mungkin ada keluhan dan lain hal gitu ya. Karena nanti akan ada 10 hadiah yang menarik yang nanti akan menanti untuk Anda semuanya di rumah. Baik, kita akan langsung saja gitu. Dok, gejala tadi sudah, deteksi dininya dok, itu yang seperti apa nih gitu ya. Jadi kita tekankan lagi ya, kalau Anda menderita obesitas ya, berarti Anda resiko lebih 2 kali sampai 3 kali untuk terjadi stroke. 2 sampai 3 kali ya? 3 kali sampai 4 kali. Malahan lebih tinggi jantung lagi. Oke. 2 kali juga lebih dibanding yang tidak obes untuk terjadi DM atau kencing manis. Ya.
berarti ya kan untuk deteksi dininya ya paling gampang adalah sediakan timbangan aja, Mas. Iya. Ya, ini yang paling mudah, murah juga, bisa dimiliki oleh setiap sahabat sehat semuanya. Ya, di depan kamar mandi taruhlah timbangan gitu ya. Iya, iya. Jangan malah kalau ada timbangan melipir, takut. Ada loh yang fobia terhadap timbangan ya. Nah, gitu. Maaf, nanti akhirnya makan kepikiran, Dok. Jadi kayak, aduh ini saya makan cuma berapa sendok, kok naiknya banyak. Nah, itu ya kan, kita untuk menentukan tadi yang IMT tadi. Iya. Itu jelas ya. Jadi nanti kita akan bisa istilahnya berproses. Wah, kalau IMT saya sudah mulai obes, berarti saya harus sudah ngerem kalori yang masuk ya, biar tidak terjadi obesitas. Nah, tentunya kalau sudah kita kena obesitas, kita juga perlu juga yang paling penting adalah karena tadi kan banyak resiko terjadi penyakit-penyakit tadi. Benar. Untuk penyakit jantung ya kan, misalkan paling tidak kita harus cek berkala ya kan, bagaimana kadar kolesterol total kita. Ya, termasuk kolesterol baiknya, ya, termasuk kolesterol jahatnya, ya, trigliseridnya. Ya, berarti kan kita nanti kalau itu, kok kolesterol totalnya kok tinggi ya, kok kolesterol jahatnya tinggi ya. Nah, berarti kita juga bisa mulai menata ya kan, apa sih yang kita pantang untuk makan, kita sumber-sumber lemak yang jelek kita singkirkan, kita ambil sumber-sumber lemak yang bagus ya. Pola makannya seperti apa. Nah, seperti itu. Itu yang paling wajib ya. Jadi selain mengukur BMI, sediakan timbangan, cek darah ya kan, kolesterol, trigliserid, kolesterol total, HDL, LDL, dan juga kadar gula ya, kadar gula darah. Ya, itu juga penting karena pada penderita obesitas itu terjadi namanya resistensi insulin. Jadi insulin yang diproduksi itu tidak bagus dipakai oleh tubuh ya, sehingga nanti bisa kalau ada asupan kalori yang banyak ya kan, kadar gula juga bisa meningkat. Nah, jadi standar itu saja yang paling mudah untuk menyusun strategi ini. Wah, ya kan? Menyusun gitu strategi gimana agar ya kan kita terhindar dari obesitas. Kalau yang sudah obesitas mulai memperbaiki, kita nanti perlu strategi apa ya, dari makanan, dari asupan, mau konsumsi obat, konsumsi herbal dan sebagainya, kita atur strategi dari sana. Baik. Ternyata saling mengatrol ya, Dok. Iya, betul. Ya kan, kalau sudah obesitas gitu, kalorinya berlebih, insulinnya naik. Gula darah naik karena insulinnya tidak bekerja optimal. Iya, berarti gula darahnya naik. Kalau sudah gula darah naik, bisa merembet bukan cuma hanya tadi ke jantung. Lingkaran setan, Mas. Ya, gitu ya. Betul. Jadi mutusnya di mana ini ya? Salah satu sumbernya dari obesitas tadi. Berarti gitu kan ya. Cara bodohnya. Tapi kalau yang sudah terlanjur seperti saya ini, ya Allah, dari tadi saya meraba-raba terus loh jadinya gitu kan, kayak kerasa terus gitu kan ya. Nah, tadi seperti kata dokter gitu kan ya, bahwasanya adalah harus mungkin ada beberapa asupan, ya kan. Yang pasti adalah kita selalu menjaga makan ya, Dok, ya berarti ya, jaga pola makan, asupannya juga harus dijaga. Tapi kita juga harus mengimbangi juga dengan yang namanya asupan mungkin herbal dan lain hal. Yang baik untuk salah satunya menurunkan kadar kolesterolnya, berarti dalam intinya gitu kan ya. Berarti terus agar juga tidak sampai merembet kemana-mana. Apa aja sih, Dok, untuk gitu? Jadi prinsipnya adalah kalorinya dibakar. Nah, gimana, Dok? Cara bukan perutnya terus dibakar gitu ya. Jadi intinya adalah asupannya dijaga. Ya kan? Karena tadi yang masuk lebih banyak daripada yang digunakan. Nah, kalau begitu yang masuk dikurangi. Nah, kita harus memilih makanan-makanan mana yang mengandung kalori yang tinggi. Ya, jadi karbohidrat yang banyak, lemak-lemak yang banyak, ya, kurang sayur, kurang serat. Nah, itu ya. Nah, betul seperti itu. Nah, nanti berarti kita memilih sumber-sumber makanan yang rendah kalori, ya, yang rendah kalori, termasuk juga penggunaan suplemen misalkan yang bagus itu omega 3, ya, karena sebagai sumber lemak baik, ya kan, bukan yang lemak jahat. Kalau yang lemak jahat itu ya kayak gorengan kayak gitu, Mas ya. Nah, kemudian enak ya, Dok, tapi ya betul. Ya, semuanya kayaknya yang enak-enak ya. Yang enak tapi tambah yang jahat-jahat sih gitu. Nah, betul. Nah, ini perlunya kendali, ya kan. Nah, betul seperti itu. Nah, kemudian adalah selain itu harus digunakan atau dibakar, ya kan? Digunakan, dibakarnya gimana, ya kan? Ya kita harus bergerak.
Oke. Nah, bergerak ya kan, bergerak itu bagaimana caranya? Yang bagus adalah dengan olahraga, karena olahraga itu adalah terprogram ya kan, seperti itu. Ataupun kita dengan memodifikasi gaya hidup kita sehari-hari. Benar. Jangan mager ya kan, jangan malas gerak. Kuncinya itu ya. Oh, kalau kemarin saya parkir motornya ya kan di dekat kantor ya kan, sekarang saya cari yang agak jauh biar bisa jalan. Nah, ya. Kalau kemarin saya ke lantai 3 naik lift eskalator, sekarang tak naik tangga. Nah, seperti itu yang sederhana dari pola hidup ya. Seperti itu. Kalau kemarin saya nonton TV ya kan, nonton sinetron, nonton Netflix sambil rebahan ya kan. Sekarang saya pakai sambil senam sambil nonton TV. Nah, itu kan dua-duanya bisa jalan tuh. Benar. Nah, ya nggak rebahan malah sambil ngemil gorengan, nah, asik sekali itu. Enak sih Dok, apalagi pakai cabai ya. Ya, betul. Nah, kemudian tentunya juga adalah bagaimana mengatur kesehatan pencernaan kita. Ya, kita bisa memanfaatkan produk-produk yang banyak probiotik, ya, seperti itu. Dan juga termasuk obesitas ada lemak, ya kan, terutama tadi lemak yang jahat itu sebagai oksidan atau yang tidak baik untuk metabolisme tubuh. Kita bisa memanfaatkan produk-produk yang memiliki kadar antioksidan yang tinggi ya. Tetapi semuanya balik lagi, tetap harus dijalankan semuanya, nggak salah satu ya. Nanti yang satu direm tapi satunya digas ya kan. Saya mengkonsumsi produk-produk omega 3, probiotik untuk pencernaan, tapi saya tetap malas gerak ya. Benar, malas gerak, makannya masih banyak. Jadi semuanya itu holistik, Mas. Benar. Jadi holistik perlu saling bersinergi. Baik, baik, Dokter Danang, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita akan beralih kepada Bu Mita. Iya, oke, Bu. Setelah tadi mendengar penjelasan dari dokter gitu kan, bahwasanya memang yang namanya semua itu holistik. Circle-nya harus dijaga. Salah satunya asupannya gitu kan. Betul. Harus nggak boleh mager tapi juga harus gerak dan lain hal gitu kan. Tapi kan juga tadi disinggung bahwasanya kita mengetahui semua bahwasanya di Agarilus sendiri kan semua serba herbal gitu kan, dan kandungan. Nah, yang cocok salah satunya untuk obesitas, untuk menunjang, bukan cuma hanya satu ya, satu atau dua hal. Oh, yang penting asupannya selesai kan, tidak. Tapi salah satu untuk menunjang agar programnya tercapai. Nah, itu kan tadi sebut ada omega 3. Nah, yang cocok produknya apa ini? Ya, baik, kalau misalnya sudah terlanjur obesitas gitu ya, mungkin kita harus mengurangi resikonya ya. Artinya biar obesitasnya tidak mengarah misalnya seperti hipertensi, kemudian penyakit jantung yang sudah dijelaskan Pak Dokter tadi ya, mungkin juga stroke seperti itu. Nah, salah satunya mungkin selain juga hidup sehat tadi yang sudah dijelaskan Pak Dokter, kita juga bisa mengkonsumsi beberapa produk Agarilus ya. Jadi yang pertama dikonsumsi adalah produk-produk fermentasi seperti Celte dan juga Agarilus drink gitu ya. Nah, jadi dari produk Agarilus itu produk fermentasi ini memberikan manfaat, dia mempercepat metabolisme lemak. Jadi lemak tadi yang karena ditimbun tadi ya, jadi lebih cepat di metabolisme seperti itu. Kemudian dan juga dia juga menurunkan angka trigliserida, jadi menurunkan angka kolesterol jahat seperti itu di dalam tubuh, di dalam darah seperti itu ya, itu bisa dikonsumsi. Selain itu juga ada produk squalen ya. Nah, squalen itu mengandung omega 3 dan juga dia termasuk juga lemak tak jenuh ya, atau lemak baik seperti itu. Nah, kalau obesitas kan sudah pasti dia banyak sekali lemak jahat atau lemak jenuh ya di dalam pembuluh darah. Bisa jadi dia sudah menyumbat atau jadi aterosklerosis seperti itu ya. Nah, kalau kita berpikir gimana sih biar lemak jahatnya berkurang ya, kita berpikirnya gimana caranya menambah lemak baik aja dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika banyak asupan lemak baik, dia bisa melarutkan lemak jahat yang sudah terlanjur ada di pembuluh darah seperti itu. Intinya harus kompromi lemak baik dan lemak jahat ya. Karena kita bestie akhirnya diluruhkan. Jadi memang lemak kan biasanya larutnya dalam lemak ya. Jadi memang
gimana caranya kita menambah asupan lemak baik saja seperti itu. Tapi juga kita juga nggak boleh nambah terus tuh, si lemak jahatnya jangan ditambah terus seperti itu. Gitu ya. Tidak boleh menambah terus. Gitu. Tapi Jadi harus dengan mengurangi. Dan juga menambah asupan lemak baik. Seperti itu. Oke, baik tadi squalene dan juga produk fermentasi yaitu ada Celte dan Agarylus Herbal Drink. Oke, baik. Kita akan langsung ke penelpon kalau nanti ada, kita masih menunggu untuk penelpon gitu kan. Tapi kalau seandainya ada, kita sudah ada beberapa penanya juga. Dan bagi sahabat sehat semuanya gitu kan yang mau telepon atau berkonsultasi bersama Dokter Danang ataupun juga bersama dengan Bu Mita di siang hari ini, bisa di nomor 0822 33000047. Kamu lagi sekali lagi di 0822 33000047 dan nanti akan ada 10 pemenang gitu kan ya yang mendapatkan hadiah menarik dari kami ya. Baik, ini sudah ada penanya gitu kan via WhatsApp, ini dari Puri yang ada di Bengkulu. Dok, mau tanya gitu kan, saya berusia 21 tahun, saya sering merasakan nyeri di bagian dada secara tiba-tiba seperti dicucuk ya, atau mungkin kayak ditusuk kali ya, dan tiba-tiba sesak nafas. Nah, kira-kira itu gejala apa ya? Apakah mungkin yang saya harus lakukan apa nih, Dok? Ya, ada nyeri dada sebelah kiri, kita harus waspada beberapa hal ya. Bisa saja itu tadi ya yang saya jelaskan, kalau yang bahaya itu adalah yang anggina tadi ya, anggina pectoris. Kalau orang Jawa nggak bisa bilang anggina, angin duduk gitu Mas ya. Nah, karena kayaknya masuk angin terus sambil duduk terus bablas gitu ya. Nah, makanya disebut dengan masuk angin duduk. Wah, meninggal kenapa tuh masuk angin duduk? Nah, itu sebenarnya anggina pectoris yang mana termasuk serangan jantung ya. Yang salah satu faktor resikonya adalah terjadinya penyempitan pembuluh darah atau penyumbatan, yang salah satunya disumbang oleh karena lemak yang mengendap di pembuluh darah ya. Itu bisa menimbulkan sensasi nyeri dada sebelah kiri tadi ya, tembus ke belakang seperti ambek menjalar ke tangan kiri. Tapi bisa juga merupakan yang sering juga adalah gangguan di lambung ya, asam lambung. Nah, itu juga menimbulkan sensasi nyeri ya, bisa sampai ke dada juga, rasa terbakar. Kayak GERD gitu ya, Dok ya, berarti ya. Kalau GERD itu kan reflux ya. Jadi asam lambungnya malah justru naik sampai ke kerongkongan. Itu juga menimbulkan sensasi nyeri terbakar karena asam itu kan kayak keras ya. Nah, itu bisa menimbulkan rasa nyeri juga. Jangan sampai ini nanti kelewatan ya, sebetulnya itu adalah anggina, cuma dikira asam lambung saja. Ini biasa, banyak kejadian ya, banyak kejadian bahwa itu hanya asam lambung saja, ternyata itu adalah tanda-tanda dari serangan jantung atau anggina ya. Nah, ini yang harus perlu diwaspadai. Untuk itu sebaiknya segera cek saja terkait faktor-faktor resiko tadi ya. Bagaimanakah kadar kolesterolnya, bagaimana kadar lemak baiknya, lemak jahatnya. Nah, dari situ nanti kita akan kelihatan tuh lebih jelas lagi ya kan. Nah, apakah nyeri dada di sebelah kiri ini berhubungan dengan resiko jantung ataukah asam lambung misalkan. Nanti karena ini juga akan mendapatkan pendekatan yang berbeda kan. Tetapi secara umum walaupun itu asam lambung ataupun untuk meminimalkan resiko penyakit jantung, tetap yang jelas pola asupan makanan ya itu harus dijaga ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya kebersamaan kita karena beberapa penanya masih banyak, Dok. Ya, nanti mungkin ada juga beberapa bersama dengan Bu Mita juga gitu kan ya untuk di siang hari ini. Dan saya masih mengingatkan kepada sahabat sehat semuanya, kita masih ada gitu kan ya, hadiah stoknya masih lumayan nih, masih ada 10 ya gitu. Kita masih menunggu untuk telepon gitu kan ya dari sahabat sehat semuanya dimanapun Anda berada, yang ada mungkin di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sumatera, Kalimantan. Kita masih menunggu untuk telepon Anda tentunya untuk di siang hari ini, entah itu berkenan konsultasi ataupun juga yang lainnya ya. Gampang banget, tinggal langsung saja telepon di 0822 33000047. Kamu lagi sekali lagi di 0822 33000047. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali di sesi yang terakhir sepertinya ya, setelah jeda iklan yang berikut ini. Mahal harganya, kalau sakit susah obatnya. Jangan sampai semua terlanjur, ada Agarylus Drop yang paling manjur. Minum Agarylus Drop setiap hari untuk meningkatkan kesehatan Anda. Badan sehat, hati gembira,
Keluarga Sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aprita Dianasari, alamat Totorejo, BK28, Belitang 2, Oku Timur. Dulu saya menderita sakit leukemia dari umur 14 tahun sampai 15 tahun. Sering mimisan, pusing, mata kunang-kunang, terus sering pingsan. Dan alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Agarilus Drop, kondisi saya semakin membaik dan sakit saya sudah berangsur-angsur mengurang. Saya alhamdulillah sekarang sudah menjadi sehat, sekolah menjadi lancar. Buat teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit leukemia, jangan lupa mengonsumsi Agarilus Drop 3 kali sehari. Insya Allah penyakit leukemia Anda sehat seperti saya. Agarilus Drop, obat anak milenial. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Saya Eda Laras, saya seniman. Di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini membuat ruang gerak kita sangat-sangat terbatas, tidak bisa leluasa. Apalagi saya sebagai seniman, saat ini mungkin sedang mati untuk job. Namun bukan berarti mati untuk kreativitas kita. Nah, mungkin yang bisa dilakukan untuk saat-saat ini tetap melatih apa yang kita bisa, terus juga bisa mengadakan jam session, bisa live di sosial media atau mengadakan pentas-pentas virtual. Yang penting kita tetap bergerak. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah menjaga stamina tubuh kita agar imun tetap terjaga. Bisa dengan olahraga teratur, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi, dan tentunya jangan lupa minum Agarilus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih Anda masih setia mendengarkan Bincang Sehat Agarilus. Acara ini disiarkan oleh 40 radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia. Di masa pandemi ini, tetap jaga daya tahan tubuh dengan selalu mengkonsumsi Agarilus Series. Baik, selamat siang sahabat sehat semuanya, masih bersama kami tentunya di Bincang Kesehatan bersama dengan Agarilus, dengan narasumber kita yaitu adalah ada apoteker Ibu Mita Aninjaya S.Farm, dan juga bersama dengan selaku tadi apoteker konsultan dari Agarilus ya, dan juga bersama dengan Dr. Danang Ardianto selaku konsultan kesehatan juga Agarilus. Di siang hari ini kita masih membahas berkenan tentang sering timbun kalori. Wah, ternyata bisa obesitas dan serangan jantung akan menanti. Kita tadi sudah membahas gitu kan, dari gejala sampai hulu sampai akhir gitu, hamiran juga ya, dan bagaimana juga cara menanganinnya, dan tadi juga sudah ada beberapa penanya. Nah, kali ini saya akan langsung saja ke penanya karena ini adalah sesi-sesi terakhir gitu kan ya. Oke, Dok, ini ada penanya gitu kan ya, dari Lili yang ada di Bandongan. Tadi setelah saya tanya Bu Mita, ternyata daerah Magelang ya, Bandongan. Oke, Dok, kalau habis bangun dari duduk ataupun juga tidur, kaki saya agak nyeri. Kira-kira sekitar 30 detik sudah hilang nyerinya. Nah, kira-kira gejala sakit apa ya, Dok? Kurang lebihnya. Iya. Umurnya berapa ini tadi, Mas? Tidak disebutkan, tidak Dok. disebutkan. Ya. Jadi nyeri di kaki, bangun, terutama misalkan bangun pada pagi hari, kaku-kaku seperti itu ya. Itu kan banyak juga kemungkinannya ya, terkait dengan penyakit di sendi dan otot. Benar. Ada beberapa kemungkinan ya, saya menyebutnya kemungkinan karena memang mungkin butuh pemeriksaan yang lebih lanjut ya. Ada bisa saja misalkan terutama misalkan pada orang-orang tua ya, umur di atas 50 tahun ya, kemudian juga obesitas. Nah, obesitas ini juga bisa pengaruh ke gangguan sendi loh, Mas. Oh, nah, mungkin karena berat kali ya, gitu. Betul, menopangnya terlalu berat betul, gitu ya. Jadi terutama sendi lutut, sendi panggul ya kan, dan sendi di telapak itu kan ya kan, itu kan penopang berat badan gitu ya. Coba dibayangkan kalau kita ngangkut
berbeban berat ya kan, itu kan lutut jadi kerja keras ya. Nah itu bisa juga menimbulkan salah satu faktor risiko untuk osteoartritis namanya ya. Osteoartritis salah satu gejalanya juga merupakan nyeri sendi di pagi hari, kaku-kaku ya. Nah tapi bisa juga misalkan apakah dia ada asam urat juga. Bisa jadi asam urat. Nah, silahkan dicek untuk asam uratnya ya, karena asam urat juga bisa menimbulkan nyeri juga ya. Jadi yang paling dekat osteoartritis atau asam urat. Ataupun misalkan juga karena aktivitas fisik yang berlebihan ya kan, timbunan asam laktat namanya ya. Jadi kalau kayak misalkan jarang olahraga terus olahraga jadi jarum semuanya. Wah, itu saya banget sih dok kalau itu. Nah, itu juga bisa ya. Jadi tapi saya mengingatkan saja, ini mumpung nyambung dengan obesitas tadi. Obesitas itu juga memperparah kalau punya penyakit osteoartritis atau radang sendi ya. Nah, itu juga menjadi menyiksa juga ya, karena itu tadi lutut akan bekerja lebih keras pada penderita obesitas. Kasihan ya jadinya ya lutut saya juga. Aduh, jangan sampai ya lutut saya jadinya ya. Apakah juga karena saya sering sakit pinggang karena saya menopangnya kurang juga? Itu nanti saya akan cek ya berarti ya. Baik. Kita akan ke penanya selanjutnya, mumpung di akhir-akhir sesi gitu kan ya. Ini ada dari Bapak Rudi yang ada di Boyolali, izin bertanya cara mengatasi asam lambung pada penderita serangan jantung yang mengkonsumsi obat aspirin itu bagaimana ya? Ya. Gitu. Terus adakah solusi mungkin dari Agarilus juga? Ya. Jadi aspirin ya kan, ataupun obat-obat pereda nyeri pada umumnya yang sering disebut dengan analgetik ya. Obat analgetik itu cara kerjanya, terutama aspirin itu ada namanya menghambat sintesis prostaglandin mas ya. Prostaglandin itu barang apaan sih? Ya itu yang menimbulkan rasa nyeri lah gampangnya seperti itu. Tapi di satu sisi ya kan dia juga menjadi protektif pada asam lambung. Nah, di satu sisi nyerinya dikurangi, tapi di satu sisi menyerang asam lambung. Asam lambungnya akhirnya jadi naik. Ya betul, termasuk yang aspirin itu kan dalam konteks untuk serangan jantung adalah untuk pengencer darah. Ya karena tadi karena sudah terjadi sumbatan dan sebagainya, ya kan, biar darahnya tetap terpasok kan dia harus jangan sampai kental kan. Karena kalau kental kan akan mengendap. Nah itu cuma resikonya adalah terjadi asam lambung. Nah berarti gimana? Berarti sifat-sifat untuk meningkatkan protektif ya atau perlindungan terhadap asam lambung harus dikerjakan ya. Itu standar sebetulnya, hindari makanan yang pedas, asam ya kan dan sebagainya, atau bisa juga memakai produk-produk yang bersifat gastroprotektif yang memberikan efek perlindungan pada asam lambung. Nanti bisa dijelaskan oleh Bu Mita. Nah kalau Bu Mita untuk produk yang ada di Agarilus sendiri, gitu ya, yang berkenan berarti tentang lambung ya, itu apa nih Bu? Terutamanya ini ya, gitu. Apalagi dengan mengkonsumsi secara aspirin, apakah boleh berbarengan atau tidak gitu? Jadi kalau aspirin kan secara senyawa kimia itu kalau dilihat di bawah mikroskop bentuknya seperti jarum runcing-runcing gitu ya. Jadi memang kalau dia sampai di lambung kemudian memang akan melukai lambung seperti itu. Nah, di Agarilus itu ada madu temulawak ya, bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 sendok makan dan juga ditambah Agarilus drop 3 kali sehari 5 tetes. Itu sudah banyak pasien yang sembuh dengan produk kita yaitu Agarilus drop dan madu temulawak ya. Jadi untuk Bapak yang tadi yang kena asam lambung, Pak Rudi ya di Boyolali bisa dicoba ya produk kita Agarilus drop dan juga madu temulawak seperti itu. Berapa tadi untuk mengkonsumsinya? Kalau madu temulawak 3 kali sehari 1 sendok makan. 1 sendok. Ya, kemudian untuk Agarilus dropnya 3 kali sehari 5 tetes seperti itu. 5 tetes. Nah, sebenarnya kalau penggunaan analgetik itu kan sebenarnya jika perlu saja ya. Jadi memang biasanya dokter meresepkan nanti seperlunya saja. Artinya kalau tidak ada nyeri sebenarnya tidak usah diminum seperti itu. Cuma memang untuk kasus misalnya kayak pengenceran darah memang dia akhirnya terus minum seperti itu ya. Nah, itu kalau memang masih mungkin dia masih berubah secara medis, masih direkomendasikan aspirin ya tidak apa-apa, mungkin bisa lambungnya dilapisi dengan tadi ya madu temulawak. Jadi bisa kemudian madu temulawak ini juga bisa kemudian menangkal efek samping dari aspirin tadi seperti itu. Baik ya. Berarti
Kalau dibarengkan berarti tidak masalah atau gimana? Jeda 1 jam ya. Oh tetap ya, karena kita jadi, menghindari dan lain hal ya. Mungkin madu temulawak dulu ya, Oke. seperti itu, dan juga produk Agarilus. Kemudian 1 jam baru silakan kalau masih mengkonsumsi aspirin atas rekomendasi dokter boleh dikonsumsi seperti itu. Oh oke, baik. Sepertinya masih satu penanya lagi bisa sepertinya ya. Oke, sebelum kita nanti di akhir, ini ada dari Yuni yang ada di Jambi ini. Dok, mau bertanya bagaimana cara mencegah pada masalah penyempitan pembuluh darah jantung. Ya, ini bagaimana dok gitu kan ya. Dan apakah nanti untuk produk Agarilus juga apakah ada yang untuk apakah produk Agarilusnya ada juga gitu kan ya untuk pengobatannya? Baik, monggo dok. Ya. Untuk menghindari penyempitan pembuluh darah jantung, berarti kita harus tahu apa yang membuat nyempitnya. Nah, itu. Ya, yang membuat sempit itu terutama ada 2 hal sebetulnya ya. Yang pertama terkait dengan plak ya, atau bayangkanlah lumut di dalam selang gitu aja lah. Ya. Nah, tapi lumutnya tadi adalah plak di dalam pembuluh darah. Ya. Nah, plak itu lama-lama akan mengendap sampai bisa menyumbat. Berarti adalah jangan sampai plaknya mengendap seperti itu. Nah, dalam hal ini plak itu yang menyebabkan yang disebut tadi aterosklerosis ya kan, itu adalah lemak yang jahat tadi. Ya, berarti kita harus mengendalikan lemak jahatnya, jangan sampai berlebihan. Yang kedua adalah selain sumbatan adalah elastisitas pembuluh darah. Nah, jadi kalau pembuluh darahnya itu kaku, ya kan, nah seharusnya pembuluh darah itu elastis, Mas. Ya. Jadi kalau misalkan tekanannya besar, dia bisa menyesuaikan. Kalau lambat juga bisa menyesuaikan. Tubuh itu pinter kok, ya. Nah, tetapi kalau elastisitasnya terganggu, sudah kaku, nyumpet lagi. Nah, itu jadi berbahaya. Makanya kita bisa masuk ke sana, ya kan? Misalkan mau mengkonsumsi produk-produk yang bisa untuk meningkatkan elastisitas pembuluh darah ataupun menghindari penumpukan lemak jahat tadi. Baik ya, berarti memang elastisitasnya yang harus diperbaiki dalam artian dan itu dengan harus mengkonsumsi mungkin entah itu nanti secara obat ataupun secara kimiawi ataupun juga herbal. Ada banyak produk untuk elastisitas pembuluh darah, kolagen contohnya. Nah, itu mungkin Bu Mita ada punya. Sekarang kita kembali Bu Mita lagi. Kalau Untuk, elastisitas apa nih Bu? Untuk produknya nanti mungkin ada Agarilus Drop dan juga Squalene ya. Tadi yang disampaikan Pak Dokter, mungkin sumbatannya kalau lemak gitu ya. Berarti kita harus menghilangkan dulu tuh sumbatannya seperti itu. Kita harus mengkonsumsi banyak lemak baik untuk melarutkan sumbatan yang berupa lemak tadi. Dan juga minum Agarilus Drop yang mengandung kolagen untuk memperbaiki si elastisitas dari pembuluh darah tadi seperti itu. Berarti tadi ada Squalene dan juga Agarilus Drop ya. Gitu. Untuk Squalene-nya 3 kali sehari 1 kapsul saja dan juga Agarilus Drop-nya 3 kali sehari 5 tetes seperti itu. Baik ya. Jadi memang ternyata kita harus mau nggak mau kita berarti harus cek dulu ya dok ya. Harus cek dulu. Kalau alangkah lebih baiknya kita benar-benar sudah tahu datanya, sudah tahu, kita pun juga konsul ke dokternya juga sekalian gitu, apalagi dokter spesialis ya kalau kayak gitu. Berarti nanti kita udah tahu apa sih yang dilakukan gitu kan ya. Baik. Nah, karena ini berhubung sudah di akhir-akhir sesi juga gitu kan ya. Nah, untuk mungkin closing statement ataupun juga himbauan dari dokter terutama ya untuk kepada sahabat sehat yang dimanapun Anda berada gitu kan ya. Monggo dok, apa dok yang harus dilakukan ataupun juga pencegahan-pencegahan apa saja? Jadi sebagai kesimpulan ya, kita sudah tahu untuk obesitas menimbun kalori yang itu bisa mengakibatkan banyak masalah kesehatan. Baik. Bagaimana kita selalu biar terhindar dari obesitas dan juga kalau sudah menderita obesitas, doa Mas. Doa dok, masa saya cuma hanya berdoa saja terus akhirnya luntur lemak saya kan? Ya enggak dok. Jadi ingat selalu doa. Benar. Apa diet? Diet. D-nya adalah diet. Betul ya, diet itu atur asupan kalori yang masuk biar seimbang dengan yang digunakan. Nah, pilihannya banyak ya kan. Kemudian olahraga
Oke. Ya, olahraga itu gimana? Ya berarti jangan mager. Iya. Ya, harus teratur, ya kan? Seminggu 2-3 kali 30 menit cukup lah, ya, untuk membakar timbunan-timbunan tadi. Ya. Nah, yang ketiga ya, bisa pakai Agarilus lah deh, gitu lah, gitu ya. Oke. Berarti saya harus lanjutin yang A-nya ya. Iya, tapi sepertinya mumpung ini terakhir kayak sudah ada penelpon juga, nggak apa-apa deh ya untuk bonus ya. Oke, baik, kita akan tanya gitu kan ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oh, oke, sepertinya terputus. Terputus ya. Nggak apa-apa deh, mungkin belum beruntung gitu ya. Setelah tadi dengar doa, gitu. Waduh, kok saya dengar doa sepertinya nggak bisa nyambung. Gitu kayak. Oke, berarti tadi diet, gitu ya dok ya. Berarti D-nya adalah diet, O-nya adalah olahraga. A-nya tadi katanya Agarilus. Gimana Bu Gita? Jadi harus melanjutkan A-nya ya. Benar. Jadi untuk menunjang diet tadi ya, untuk sahabat Agarilus yang sekarang mungkin sedang sudah mendengarkan program kita hari ini dan juga tersadar gitu ya, aku harus diet seperti itu. Nah, produk-produk Agarilus siap untuk mendampingi dietnya seperti itu. Nah, jadi bisa minum minuman fermentasi dari kita ya, ada Agarilus drink dan juga ada Zelte, bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 seloki seperti itu, dan juga ada Squalene bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul, dan juga ada Agarilus drop bisa dikonsumsi 3 kali sehari 5 tetes. Ini siap untuk mendampingi diet ya, sehingga sahabat semua terhindar dari obesitas dan juga resiko-resiko penyakit yang ditimbulkan seperti itu. Oke. Baik, mungkin di akhir deh setelah Agarilusnya akhirnya bisa ya. Penelponnya ternyata telepon kembali, kita akan sapa. Gitu. Terputus kembali ya. Oke, baik. Memang mungkin ya belum jodoh ya. Oke, belum jodoh ya, tapi mencoba kembali saya akan sapa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Ini dengan Bapak Andriansyah di Sumatera Selatan, Palembang, Lubulingga, Musirawas. Oke, Bapak monitornya bisa dikecilkan, Bapak. Nanti kita akan kedengaran lebih jelas. Oh, iya. Ya, baik. Bapak ada keluhan apa mungkin? Ini kita ada keluhan untuk bagaimana Agarilus itu bisa menyembuhkan ini kencing terus, nah sering kencing gitu nama. Beser gitu nah. Iya. Padahal sudah dinaikkan tapi masih itu kan. Nah, itu. Oke, berarti masih sambil ini apa namanya sama susah BAB gitu nah. Susah BAB. Baik. Baik. Itu aja Pak Andrea? Iya, Andriansyah bukan Andrea. Oh, Andriansyah. Oke, Bapak Andriansyah. Baik. Ini dengar Radio Citra di Citra FM ini namanya. Oh, oke. Baik. Terima kasih Pak Andriansyah. Monggo bisa disimak kembali, kita akan jawab sebentar ya. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Oke, baik dok, mungkin sekilas terakhir nggak apa-apa walaupun sudah closing statement nih ya gitu. Tapi yang namanya penelpon gitu kan ya, gimana dok ini? Ya, cepat saja ya. Sering kencing atau beser, ada beberapa kemungkinan ya. Apakah sering kencingnya tadi disertai dengan sering rasa haus, ya kan, kemudian sering lapar, ya kemudian sering kencing, itu trias gejala klasik kencing manis ya. Cek gula darah. Cek gula darah. Betul ya, nanti ketahuan ada kencing manis atau DM atau tidak. Atau karena ini bapaknya tadi kurang begitu jelas usianya berapa, ya kan, biasanya juga mungkin parubaya ya. Betul, parubaya ya. Nah, itu bisa juga apakah ada infeksi saluran kencing ataupun misalkan prostat ya, atau batu saluran kencing. Nah, itu juga menimbulkan gejala beser. Jadi kita cek minimal ceklah kadar gula darahnya tadi, kan gampang ya. Kalau tidak ada DM, bisa saja kemungkinan berkaitan dengan perkandung kemihan. Ya, seperti itu. Baik, kalau tadi untuk konsumsi gitu ya, untuk meminimalisir sebelum tahu gitu kan, ataupun nanti juga saya sudah tahu mungkin kisarannya kurang lebih berarti mungkin DM ataupun juga
infeksi saluran berarti apa nih Bu Mita? Ya, singkat saja mungkin kalau memang diabetes mellitus ya, produk kita ada Cell T dan juga Agarylus Drop. Dua kombinasi ini sudah sering digunakan untuk pasien diabetes itu. Kadar gula darahnya alhamdulillah bisa terkontrol ya. Kemudian kalau memang dia ada ISK ya, infeksi saluran kemih, kita ada Proren. Jadi nanti saya rekomendasikan kalau memang dia infeksi saluran kemih ya, Proren dan juga Agarylus Drop ya. Untuk Prorennya bentuknya kapsul, bisa dikonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul, dan juga Agarylus Dropnya 3 kali sehari 5 tetes seperti itu. Oke, baik, luar biasa ya. Karena memang kita sudah diburu oleh waktu gitu kan ya, tapi ya alhamdulillahirabbil alamin semuanya sudah bisa tersampaikan gitu. Jangan sampai lupa ya, seperti kata dokter Danang tadi adalah doa gitu kan ya dok ya, yaitu diet, olahraga, dan jangan lupa juga konsumsi dengan Agarylus ya. Baik, semoga apa yang sudah kita sampaikan gitu kan bersama dengan dokter Danang dan juga Bu Mita untuk di siang hari ini bisa tersampaikan dengan baik, dan kita juga bisa mengedukasi gitu kan ya. Dan mohon maaf jika salah kata dan banyak kata tentunya dalam penyampaian ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dokter Danang sudah hadir, Bu Mita juga sudah hadir untuk di siang hari ini, dan terima kasih banyak kepada seluruh gitu kan ya pemirsa yang dari jaringan Radio Mutiara Berlian Group yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY gitu kan ya, ada di Sumatera dan Kalimantan. Terima kasih banyak telah menyimak bersama kami. Mohon maaf jika banyak salah kurangnya. Saya Abdul Latif pamit undur diri, sampai jumpa di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam urat, minum Agarylus Drop. Minum Agarylus Drop setiap hari. Agarylus Drop, solusi ketika tubuh ngedrop. Badan sehat, hati gembira, penyakit sirna. Saya Eda Laras, saya seniman. Di tengah-tengah keadaan pandemi seperti ini membuat ruang gerak kita sangat-sangat terbatas, tidak bisa leluasa. Apalagi saya sebagai seniman, saat ini mungkin sedang mati untuk job. Namun bukan berarti mati untuk kreativitas kita. Nah, mungkin yang bisa dilakukan untuk saat-saat ini tetap melatih apa yang kita bisa, terus juga bisa mengadakan jam session, bisa live di sosial media, atau mengadakan pentas-pentas virtual. Yang penting kita tetap bergerak. Yang paling dibutuhkan saat ini adalah menjaga stamina tubuh kita agar imun tetap terjaga. Bisa dengan olahraga teratur, mengkonsumsi makanan-makanan sehat dan bergizi, dan tentunya jangan lupa minum Agarylus Drop. Solusi sehat ketika ngedrop. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih Anda masih setia mendengarkan Bincang Sehat Agarylus.